nama Tuhan kita boleh ada di tempat ini dan kita mau mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama sebelum kita menaikkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah kami yang hadir di tempat ini Tuhan, membawa seluruh keberadaan kami Tuhan, hati, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan adalah puji-pujian dan pengagungan yang berasal dari hati kami Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan, dan biarlah Engkau juga Tuhan yang boleh memberkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa ada dalam hidup kami, Engkau yang terus membeban, Engkau yang terus Tuhan memulihkan setiap dari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami bersekutu dengan Engkau, kami boleh menikmati Engkau, kami boleh menerima yang terbaik dari Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini umat-Mu Tuhan yang ibadah daripada Engkau dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang beracara. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari katakan memandang wajah-Mu. Wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Panggil namanya Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari angkat suara. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku
cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh
Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang ada dan menjamin hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kami lakukan untuk membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Biar hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Dan boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan melalui apa yang Kau buat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, katakan hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari angkat suara, mau sembah Dia. Haleluya. We worship You, Lord.
sembah Kau Yesus. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Mari katakan, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung, katakan, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Thank you Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh tiada terukur, tiada terhitung Tuhan. Semua kebaikan, kebajikan, anugerah-Mu boleh melingkupi hidup kami Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan, dan kami mau bersuka cita karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang siap bersuka cita katakan amin. Shalom. Coba lambaikan tangannya, shalom. Ya, berikan shalomnya ke depan belakang. Ya, kiri kanannya. Ya. Ada sukacita pada sore hari ini, amin. Mari kita mau memuji nama-Nya lebih lagi, amin. Mari bertepuk tangan, sebab kita punya Allah yang luar biasa, amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengasihi
percaya kita punya Tuhan Allah yang besar luar biasa dalam hidup kita? Lambaikan tanganmu, katakan yes, amin gitu ya. Ya, 1, 2, 3. Kita punya Tuhan Allah yang besar. Oh, haleluya. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Kita mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari percaya Tuhan sediakan yang terbaik dalam hidup kita. adalah umat yang diberkati, lambaikan tangan. Amin. Kita mau percaya kita adalah umat yang diberkati. Katakan amin. Amin. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Yang terus berbuah pada musimnya dan tidak layu di dalam musim kemarau. Nah, itu yang kemarin jadi rema buat kita ya. Yuk, kita mau percaya bahwa apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Katakan amin. Amin. Kita umat yang diberkati Tuhan. Amin. Kasih setiamu yang tak
kasih Tuhan. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Yes, we thank you Jesus. Biarlah sepanjang hidup kami Tuhan, kami terus ada dalam anugerah-Mu, kami terus ada dalam perlindungannya daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu itu yang membebat kami, kasih-Mu itu yang melingkupi kami Tuhan. Biarlah setiap jejak kami adalah jejak anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari katakan, setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari sekali lagi katakan, berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri,
Haleluya, kami naikkan syukur Tuhan. Apabila pada sore hari ini kami boleh ada bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu dan para pelayan-Mu yang ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau, untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kuduskan kami semuanya, hati pikiran kami, perkataan kami, dengan kuasa darah Yesus, supaya kami boleh layak untuk menerima taburan benih firman-Mu, untuk terus berada di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi kesaksian bagi semua orang. Dan dimanapun kami berada, kami boleh memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua yang hadir di tempat ini, supaya Engkau memberikan hikmat akal budi untuk mengerti akan rencana-Mu, akan firman-Mu yang akan hamba sampaikan. Berikanlah pembukaan rahasia firman-Mu pada petang hari ini. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menyambut firman bersama saya katakan, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudaraku, silakan duduk. Saudaraku, pada sore hari ini kita semuanya sudah berada di tanggal 12 bulan 12 tahun 2021. Ya, sebentar lagi, jadi 19 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 untuk masuk ke dalam tahun 2022. Dan apa yang sudah kita lakukan di tahun 2021? Sudahkah kita mengalami pertumbuhan dewasa secara rohani? Sudahkah kita mau menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi kesaksian bagi semua orang, supaya kehidupan kami boleh dibedakan dengan orang-orang di sekeliling kita, atau malah kita tertarik, malah kita terseret akan keadaan hal-hal yang di dunia ini, kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, itu akan mengubah kehidupan kita, atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang Tuhan memberikan pada kita dengan urapannya, urapan yang baru, urapan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu kerinduan saya. Ya, saudara, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Saudara, jangan meremehkan hari-hari ini. Ya, saudara bilang masih kuat, masih muda, masih sehat, belum tentu. Kita bisa enggak nanti bisa mengakhiri sampai tahun 2021? Belum tentu. Tetapi apa yang sudah saudara lakukan pada hari-hari yang kemarin menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Saudara, jangan pernah kita meremehkan. Ya. Saudara, mudah saat ini iblis menyeret kehidupan orang-orang yang kelihatannya dia mau sungguh-sungguh di dalam pelayanan, itu akan diseret oleh iblis untuk malas dan mulai mengurangi jam-jam doa maupun jam-jam ibadah dan maupun jam-jam kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingatkan untuk saudara lebih berhati-hati lagi untuk menghadapi tahun 2022. Kalau saudara tidak semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara akan terlibas akan keadaan dunia yang semakin jahat dan semakin kacau. Saudara akan diseret lebih dalam lagi. Awalnya saudara mau intip-intip saja. Awalnya saudara mau ngelihat saja. Awalnya saudara mau berjalan. Akhirnya saudara
berdiri, dan saudara akan duduk. Itulah rentetan dan ikatan di dalam dosa. Di mana kita mengerti bahwa itu adalah triknya iblis. Ya, saya tidak membahas di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan tidak duduk di kumpulan orang pencemooh. Saudara, hati-hati ketika kita sudah berbisik-bisik berjalan dengan orang yang berdosa, saudara akan lebih diikat lagi untuk saudara berhenti dan berdiri untuk mendengarkan lebih tajam lagi, lebih serius lagi. Setelah saudara berdiri untuk mendengar lebih serius lagi, iblis tidak mau tinggal diam. Tetapi iblis mengajak saudara duduk bersama-sama dengan mereka. Hati-hati ya, triknya iblis, jangan sampai saudara kena jerat. Ini akhir zaman. Ya. Di mana waktunya sudah singkat sekali. Saudara, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, pasti kehidupan rohaninya dia akan lebih intim dengan Tuhan. Ya. Di dalam posisi kita, baik itu sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai anak, baik sebagai orang tua, dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, itu harus kita mengerti posisi kita sebagai apa. Kalau kita kurang bersekutu dengan Tuhan, kalau kita kurang intim dengan Tuhan, kalau kita kurang memuji, menyembah Tuhan, artinya apa? Emosi yang datang, pikiran yang negatif datang. Kita mudah tersinggung, mudah marah, dan kita mudah apa saudara? Tidak mau memaafkan karena kita selalu menilai orang lain lebih buruk dari kita. Ya, hati-hati, ini tanda-tandanya. Tetapi sebaliknya kalau orang sungguh-sungguh dia intim dengan Tuhan, hari-harinya terus diisi dengan firman Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan berdoa dan berpuasa, maka kehidupannya pasti berubah. Baik perkataannya, baik pikirannya, baik perbuatannya, dan dia tidak akan suka di dalam kumpulan orang-orang yang berdosa. Tetapi ketika dia ada ya di dalam kumpulan orang berdosa, pada waktu itu terpaksa, maka dia akan menjadi terang, dia akan menjadi garam, dan dia bisa menyelamatkan orang lain. Bukan dia yang terseret, saudara. Hati-hati, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, bertanggung jawab dengan Tuhan kelak. Karena semua akan diperhitungkan. Kelihatannya, wah gak ono apa-apa. Oh aku ngene wae gak apa-apa, buktine aku diberkati. Oh buktine aku iso, buktine aku mampu, buktine aku sehat dan sebagainya. Tunggu saudara, kalau Tuhan mengasihi saudara, Tuhan pasti menegur saudara. Tuhan pasti menghajar saudara. Itu di dalam kitab Wahyu. Barang siapa aku kasih, dia aku tegur dan dia aku hajar supaya dia bertobat. Sebelum kita kena hajaran, sebelum kita kena teguran, hendaklah kita sudah mau bertobat lebih dulu. Dengan jalan apa? Hati kita terus melekat kepada Tuhan. Hati kita untuk membiarkan terus diisi oleh firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, renungan dan dengarkan firman Tuhan. Hari-hari ini saya lagi terus
ikuti siaran dari Bahtera Yuda, di mana setiap jam 7 Pak Gilbert itu terus sambung, sekarang lagi membahas tentang Daniel. Kenapa Daniel bisa memiliki hikmat 10 kali lipat, saudara? Kenapa Daniel bisa mengartikan mimpi yang dimana mimpinya tidak pernah diceritakan? Tidak ada satupun para ahli jampi, orang nujum yang ada di Babel yang mengerti arti mimpi tersebut. Tetapi Daniel yang penuh dengan roh. Karena dia terus bersekutu dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dia setiap hari 3 kali berdoa. Nanti boleh dibaca. Dan saya meneliti, saya melihat, dan saya menelaah juga. Kenapa Daniel bisa diberikan hikmat 10 kali lipat? Kenapa Daniel bisa menjadi orang yang saat itu dihormati oleh seluruh bangsa di negara Babel? Kenapa? Ternyata kuncinya sehari 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga pagi, siang, malam terus diisi dengan hadirat Tuhan. Saudaraku, saya rindu itu. Saya rindu itu. Walaupun sesibuk apapun, saya rindu pagi hari. Mungkin jam 4, jam 5 saya berlutut lebih dulu. Saya berdoa kepada Tuhan. Terus nanti jam 6 dilanjutkan khotbah di Bahtera Yuda sampai jam 7. Jam 7 saya mendengarkan khotbahnya Pak Daniel Alexander, Pak Gilbert Lumendong, itu dengan terus berurutan. Itu yang bisa membuat saya kuat, saudara. Dulu bukannya saya yang sudah diberikan anugerah Tuhan menuju 51 tahun hidup nikah saya. Bukannya tidak ada pertengkaran dan percekcokan. Kalau dulu saudara, waduh, suami saya marah, saya juga ikut marah. Ya, saya tidak terima karena saya tidak salah. Tetapi sekarang saudara, ketika aku dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan Roh Kudus, saya minta terus kepekaan demi kepekaan telinga rohani saya untuk mendengar suara Roh Kudus. Apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan hatinya? Mata saya mau mata rohani saya melihat hal-hal yang supranatural. Apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Pikiran saya selalu saya minta dipertajam untuk mengerti akan firman Tuhan lebih dalam lagi. Itu kerinduan saya. Sehingga ketika saya meminta itu terus menerus, saya diberikan kesabaran saudara. Saya bisa memiliki diam, lemah, lembut. Ya, mungkin kadang suami di luar dia lagi kesel dengan karyawan atau dengan siapa ya. Pulang ditanya dengan lemah lembut, jawabannya itu emosi. Jawabannya suka marah. Saya diam saudara. Saya tidak ngerti, saya tanya tapi disentak. Dilok nih kadang. Tapi saya berusaha diam. Jadi kalau kita mau rumah tangga kita bahagia, jangan menyalahkan siapa-siapa. Bukan karena dia, bukan karena A, B, C, D, tapi karena kita. Seharusnya kita yang bisa menciptakan keluarga bahagia di dalam kehidupan masing-masing. Bukan orang lain. Saudara, kita harus bisa memahami karakter seseorang satu dengan yang lainnya. Terutama suami, istri, anak. Betapa menderitanya apabila
suami dan istri selalu bertengkar, anaknya dia akan belajarnya menjadi amburadul. Kasihan saudara. Dan beberapa anak saya tanya, kenapa toh kamu kok kalau ditanya kok rasanya kamu kok emosi gitu. Kamu gak baik loh ya, kamu gak bener kalau kamu seperti itu. Lah habisnya aku di sekolah itu kan sudah penuh dengan pelajaran, disuruh ini, disuruh itu. Di rumah pertengkaran terus terjadi, tidak pernah berhenti. Sebentar, sehari, 2 hari baik, setelah itu bertengkar lagi, bertengkar lagi. Saudara, itu dulu saya, pada waktu saya belum bertobat. Waktu saya menikah tahun 71, saya saya tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, ya, karena saya tidak mengerti firman Tuhan. Doanya ya juga enggak pernah, baca Alkitab enggak pernah. Tapi ketika ada masalah timbul, percecokan demi percecokan. Ya. Anak-anak sampai ketakutan saudara. Itu saya. Tetapi setelah saya bertobat, Tuhan, kalau boleh ulangi lagi Tuhan masa lalu itu. Supaya aku bertobat untuk bisa merangkul anak-anakku dengan kasih. Saudara, ini yang saya kendaki. Saya bertobat, ampuni Tuhan aku. Ampuni Tuhan. Kalau aku dulu sudah berbuat yang jahat. Tapi sekarang saya mau bertobat saudara. Jadi kebahagiaan rumah tangga bukan ditentukan dengan orang lain. Tapi ditentukan dari diri kita masing-masing. Yang mengerti katakan? Yes. Ya, ini. Jadi mari ada kesempatan untuk menutup tahun 2021, 19 hari lagi. Berapa orang yang sudah saudara selamatkan? Berapa orang yang sudah saudara berikan kekuatan dan penghiburan? Berapa orang yang sudah saudara tolong? Diberikan empati, simpati, perhatian, kepedulian. Berapa? Saudara. Sudahkah hati saudara memiliki hati seperti Kristus? Yaitu penuh belas kasihan. Sudahkah hati saudara dipenuhi dengan hatinya Kristus? Yaitu ingin menyelamatkan semua orang. Bukan saudara sendiri malah tidak selamat. Saudara, kita menghadapi tahun 2022. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu perkara, bersama Yesus kita pasti menang. Yang setuju katakan amin. Bersama Yesus kita pasti sukses. Bersama Yesus kita pasti menerima mujizat. Amin. Iya, ya. Mari saudara. Tanpa Yesus nothing, nol. Christmas. Ada Christ-nya, Yesus. Kalau tidak ada Christ-nya cuma mes dok. Mes, apa mes itu? Tidak ada apa-apanya. Mari libatkan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, ya, mulai hari ini saudara, lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih mengenal Tuhan lagi, lebih dalam lagi. Ya. Hanya ada 19 hari lagi untuk mengakhiri. Ayo, siapa yang ingin kita selamatkan? Doakan. Keluargakah? Anakkah? Orang tua? Saudara? Cucu? Menantu? Ya, saudara-saudara yang lain? Mungkin teman-teman yang lama? Ayo, doakan. Doakan. Doa orang benar besar kuasanya. Orang benar. Setiap orang yang percaya diberi kuasa. Katakan aku diberi kuasa. Tidak usah melihat itu di dalam Injil
Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Setiap orang yang percaya diberi kuasa. Namun kalau saudara tidak percaya dengan sungguh-sungguh, saudara cuma menjadi orang Kristen abal-abal, saudara cuma menjadi orang Kristen-Kristenan, saudara tidak akan menerima kuasa itu. Kemarin saudara, saya sempat melihat sekitar jam 6 gitu, mendung yang di sebelah selatan gelap sekali. Saya panggil menantu saya, nih lihat yuk, lihat tuh mendungnya hitam. Iya aku tadi sudah lihat kok, tapi kayaknya ada angin ini. Ada angin mungkin enggak jadi hujan. Karena banyak orang mantu malam minggu mungkin ditambah sama dukun-dukun paranormal. Saya bilang, saya ke belakang, saya mengadakan tangan, Tuhan kalahkan kuasa paranormal, kalahkan para dukun itu, nyatakan kuasamu Tuhan. Saat ini turunkan hujan dalam nama Yesus. Hujan turun, bahkan deras. Betul kemarin hujan deras, saya berdoa di belakang. Yang awalnya mendung sudah akan lewat, angin kan, angin. Tetapi kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Yang percaya katakan. Orang yang benar besar, doa orang benar besar kuasanya. Garis bawahi benar. Benar itu apa? Melakukan perintah Tuhan. Benar itu apa? Dia patuh dan taat. Dia benar itu apa? Dia percaya, dia beriman kepada Tuhan, bukan kepada hantu. Saya sangat sedih saudara, kalau sampai detik ini saya melihat ada jemaat yang jatuh bangun. Saya melihat jemaat belum dewasa. Saya sedih. Padahal waktunya sudah singkat saudara. Tidak lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Mengurangi waktu-waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Mengurangi jam-jam doa. Bahkan tidak pernah puasa sama sekali. Tahukah saudara, ketika kita berpuasa, sel-sel tubuh kita yang lapar akan memakan sel-sel tubuh kita yang berpenyakitan. Jadi sel yang kanker, sel-sel apa itu dimakan dengan sel-sel yang sehat. Itu ketika kita berpuasa. Saya sudah berpuasa kemarin mulai hari Jumat, Sabtu. Hari ini saya enggak puasa. Nanti minggu depan saya puasa lagi, minggu Senin. Daniel bisa diberikan hikmat. Dia puasa 21 hari. Dengan tidak makan makanan sedap-sedapan. Hanya makan sayur. Mutih istilahnya saudara. Daniel. Ada puasa Daniel, ada puasa Esther. Yaitu puasa 3 hari, 3 malam. Tanpa makan, tanpa minum. Puasa Esther. Saya pernah melakukannya. Ya udah lama tapi. Saya ini belum melakukan. Tapi saya ingin melakukan lagi saudara. Supaya saya diberikan hikmat seperti Daniel juga. Saya rindu. Saudara. Kehidupan saudara, perbuatan saudara hari-hari ini. Hari-hari yang lalu. Menentukan destiny saudara yang akan datang. Kehidupan saudara yang akan datang. Hati-hati. Ya, jangan remehkan. Ya, jangan main-main dengan Tuhan. Saudara, saya sedih kalau jemaat tidak dewasa. Jemaat yang suka mintanya dibesuk, minta suka dilayani, itu jemaat yang anak-anak rohani. Anak-anak balita, dipok-pok, disayang, digendong atau tapi jemaat yang dewasa tanpa dia dilayani, tapi dia mau melayani. Amin. Mau melayani. Ya. Puji nama Tuhan. Saya mendengarkan khotbah ada seorang hamba Tuhan di Solo Tigo. Dia bilang gini, jemaatku itu sederhana, orang-orang sederhana,
Bahkan mereka datang pakai angkot dari desa-desa. Tetapi kalau mereka datang tidak akan pernah terlambat. Dan mereka kalau datang selalu langsung duduk di paling depan, diisi dulu. Dan mereka dari desa kalau panen, ada panen ketela, panen pohong, panen kacang dan sebagainya. Mereka bawa rame-rame makan di gereja. Ada sukacita, ada kesatuan saudara. Ada saling peduli satu dengan yang lain. Dan yang penting mereka datang kalau mendengar firman Tuhan langsung membawa buku catatan dan mencatat. Sehingga walaupun jemaat yang sederhana, tidak punya orang desa, tapi militan saudara. Ya, punya roh yang kuat di akhir zaman ini. Ya, saudara, yuk kita mau belajar firman Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara akan diberi kuasa. Karena pada sore hari ini saya akan memberikan tema, di dalam namanya ada kuasa. Apa saudara katakan? Di dalam namanya. Nama siapa? Yesus. Katakan, Yesus. Di dalam namanya siapa? Yesus. Ada apa? Kuasa. Cuma 5 huruf. Kuasa. Jangan remehkan saudara. Walaupun 5 huruf. Itu penting. Saudara nggak usah cari kemana-mana. Tetapi saudara ketika mengaku dengan hati. Ya, percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut. Saudara diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Ya. Gak usah cari kemana-mana, gak usah topo pati geni, gak usah ke Gunung Semeru dan Jebluk, Gunung Merapi juga ini lagi erupsi, atau ke pantai selatan Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Ya, gak usah, tapi cukup percaya. Ya, percaya di dalam nama Yesus, engkau akan diselamatkan. Yang setuju katakan, puji nama Tuhan. Ayo kita mulai dari pokok bahasan. Kita akan membaca, ya. Seharusnya kita baca pasal Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya undang untuk bangkit berdiri, ya. Tolong pria yang membaca lebih dulu dan wanita yang selanjutnya. 2, 3. Pria, bangsa yuk. Wanita 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacitaku di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. 3, pria. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. 5, pria. Tolong Nindya. Besar kekuasaannya bersama-sama dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya tekankan di dalam ayat yang kelima. Saya baca sekali lagi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita.
lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Nah, saudara, pada sore hari ini kita akan belajar di dalam poin firman Tuhan Yesaya pasal 9 ini ayat 1 sampai 6, yaitu di dalam ayat yang kelima, ya. Di ayat yang kelima ada 5 poin di sini, yaitu yang pertama, ya, yaitu nama Yesus yang berkuasa itu adalah lambang pemerintahnya ada di atas bahunya. Ya, Tuhan berkuasa. Tadi saya katakan Yohanes 1 ayat 12 bahwa Tuhan memberikan kuasa juga kepada orang yang percaya kepadanya. Coba kita baca di dalam Yesaya Matius 28 ayat 18. Matius 8 ayat yang ke-12. 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Ayo kita baca 2-3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang diberi kuasa? Tuhan Yesus. Di mana? Di sorga dan di bumi. Ya, Tuhan Yesus diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Nah, saudara, kalau Tuhan diberikan kuasa di sorga dan bumi, pertanyaannya, kenapa? Kalau Tuhan menguasai juga bumi kok carut marut, kok ada peperangan, ya toh, ada kelaparan, ada bencana, ada musibah dan sebagainya. Kenapa? Saudara, kita harus membaca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Yuk, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan dia di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Ternyata Tuhan juga mengizinkan untuk iblis berkuasa di muka bumi ini. Kenapa kok iblis diizinkan? Karena ketika ada pemberontakan di langit pada waktu itu, ya, Lucifer dan sepertiga para malaikat memberontak kepada Allah. Dia berperang dengan malaikat Mikael dan juga para tentaranya, dan akhirnya Lucifer kalah, dibuanglah dia ke bumi. Ya, dibuang ke bumi sehingga bumi saat ini dikuasai oleh iblis. Ya, bumi dikuasai oleh iblis. Tetapi puji Tuhan dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, yaitu Yesus telah datang untuk apa? Menyelamatkan manusia, menebus segala dosa manusia. Supaya apa? Kita mengenal yang benar, Yesus yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Bukan hanya mengenal, tetapi ada di dalam yang benar. Di dalam siapa? Anaknya Yesus Kristus, dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ada berapa kali kata benar di sini? Itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah sendiri. Percaya katakan? Yes. Saudara jangan sampai tidak percaya. Ojo sampai ora percaya.
Ayo singgolen sebelahmu. Katakan ojo sampai ora percaya karo Yesus. Ya, percaya wae. Amin. Apa ya? Apa tenan? Ah mosok. Harus percaya. Tidak ada di bawah kolong lain lagi selain namanya yang berkuasa di dalam nama Yesus Kristus. Yang sanggup mengubah kehidupan kita. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang sakit menjadi sembuh. Saudara, tidak ada selain di dalam nama Yesus yang sanggup juga mengampuni dosa seluruh umat manusia. Tidak ada dimanapun, saudara. Kita bangga memiliki Yesus. Kita bangga menjadi anak-anaknya. Kita bangga dipilih dari antara sekian miliar orang yang hidup dalam kegelapan untuk dipindahkan kepada hidup yang terang. Oleh sebab itu di sini katakan kita harus apa? Mengerti dan mengenal siapa yang benar itu Yesus itu. Melalui apa? Firman Tuhan. Ya. Jadi di sini kita tahu ya. Nah, sekarang kalau bumi sudah dikuasai iblis, bagaimana caranya kita bisa melawan, saudara? Baca 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayo ayat yang selanjutnya 4 dan 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang apa? Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wow. Yang mengalahkan dunia dengan iman yaitu siapa? Yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau kita nggak percaya, kita nggak bisa kita kayak bisa menang, saudara. Ya, yang mengalahkan iman kita yang percaya kepada Yesus adalah anak Allah. Jadi saudara sekarang mengerti bahwa Yesus benar memiliki kuasa. Yesus memiliki kuasa di bumi dan di surga, tetapi di bumi diizinkan kepada iblis untuk menguasainya. Tetapi anak-anak Allah diberikan kuasa untuk menang terhadap iblis. Syaratnya percaya dan mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sampai di sini mengerti, saudara? Amin ya. Katakan ojo sampai gak percaya. Amin. Ya, percaya wae. Ya, percaya wae, ya. Nah, yang kedua sekarang, kalau yang pertama kita tahu bahwa Yesus adalah sebagai lambang, ya. Memiliki lambang pemerintahan ada di bahunya. Yang kedua adalah sebagai penasehat ajaib. Penasehat ajaib itu kalau kita punya masalah, kita larinya kepada manusia atau kepada Tuhan. Benar kepada Tuhan? Kalau kita larinya kepada Tuhan, ya toh, itu tandanya kita percaya sungguh-sungguh akan kedaulatan Tuhan. Karena di dalam Tuhan, di dalam firman ada nasihat. Coba kita melihat Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Yesaya 11 ayat 2. Ayo 2, 3. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh apa? Hikmat
dan pengertian. Roh apa? Nasihat dan keperkasaan. Roh apa lagi? Pengenalan dan takut akan Tuhan. Wow. Sambung 2 Timotius 4 ayat 2. 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan apa? Segala kesabaran dan pengajaran. Kalau kita menegur seseorang, menasihati seseorang harus dengan sabar dan di dalam pengajaran firman Tuhan. Jangan melenceng, jangan pakai emosi kita, jangan pakai kepintaran kita, jangan pakai akal kita. Tetapi pakai firman Tuhan dengan kesabaran dan dengan pengajaran yaitu firman Tuhan. Pasti semuanya bisa selesai. Amin. Ya. Nah, di sini kita harus tahu ya bahwa kalau kita minta nasihat kepada roh-roh, kepada peramal-peramal, kepada para juru tenung, dukun, paranormal dan sebagainya, saudara, yang terjadi adalah yang imbasnya turunan daripada kita sampai ketiga dan keempat akan mendapatkan kutukan. Hati-hati. Ayatnya kalau mau tahu, ayo kita baca. Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Yuk 2, 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Terus jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ingat saudara. Jangan sampai kita dibenci oleh Tuhan. Jangan sampai kita mau menyembah patung. Jangan sampai kita mau menyembah roh-roh. Ya. Tapi sembahlah Tuhan saja. Carilah Tuhan. Supaya kita tidak ketinggalan. Kalaupun Tuhan datangnya kedua kali, kita akan diangkat sempurna, saudara. Katakan ojo sampai keri. Nek keri getun tiba mburi. Amin. Ojo sampai nek keri getun tiba. Iya, hati-hati ya. Hati-hati ya. Yuk terus saudara. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Nama yang ajaib. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Yang kedua apa? Penasehat yang ajaib. Sekarang yang ketiga, Allah perkasa. Nah, berbicara tentang Allah perkasa ini adalah menunjukkan tentang sebuah peperangan yang dimenangkan oleh Yesus Kristus. Setiap peperangan dimenangkan oleh Yesus Kristus. Baik ya, secara peperangan secara rohani maupun jasmani. Saudara, kita melihat orang-orang Israel, Musa, dia bisa masuk ke dalam laut Tebrau. Yes, laut itu dibelah karena kuasa nama Yesus. Dia perkasa. Goliat dihadapi oleh Daud yang kecil. Ya, dia cuma bawa ketepel, saudara. Ya, dia bisa mengalahkan Goliat yang begitu raksasa besar. Kalau tidak disertai Tuhan, dia tidak mungkin dapat menang. Yang ketiga, 450 nabi Baal dimenangkan oleh
Elia hanya satu nabi dan melawan 400 nabi Asyera. Karena Elia disertai oleh Tuhan. Luar biasa ya saudara, kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, bahkan Gideon yang dia diutus menjadi hakim oleh Tuhan, dia dikatakan engkau pahlawan. Walaupun dia pada masa itu ketakutan saudara, dia ada di dalam pengirikan, ya pengirikan gandum, dia ketakutan. Tapi malaikat Tuhan katakan engkau pahlawan. Dan aku sekarang menyebut saudara, engkau pahlawan. Katakan amin. Iya, aku pahlawan. Nah, aku menang. Lebih daripada pemenang. Iya, karena yang berperang itu bukan kita. Yang berperang itu Tuhan. Coba Keluaran 14 ayat 14 baca. Keluaran 14 ayat 14. Yuk. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya apa? Kita diam, kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, Tuhan yang berperang untuk kita. Amin. Iya. Ya, itu Yesaya pasal 30 ayat 15 dikatakan, dengan diam dan tenang terletak kekuatanmu, tapi kamu enggan. Ya. Nah, ini saudara, kita harus mengerti. Ya, puji nama Tuhan, hujan deras sudah mengalir, artinya hujan berkat akan mengalir pada kita. Amin, puji nama Tuhan. Nah, saudara, ya, terus kembali ke pokok bahasan, ya. Jadi perang Harmagedon itu yaitu peperangan antara Tuhan Yesus berserta orang-orang kudusnya yang sudah ikut sempurna, itu melawan antikris dan nabi-nabi palsu dan pengikut-pengikutnya. Di mana Harmagedon? Di bumi, saudara. Dan dimenangkan oleh Yesus Kristus bersama kita semuanya. Ya. Terus Tuhan Yesus berkuasa juga, saudara. Tuhan Yesus perkasa karena apa? Dia sanggup mengirimkan antikris, iblis masuk ke dalam neraka yang kekal. Kalau dia tidak punya kuasa gak mungkin, saudara. Saudara bisa melihat di dalam Wahyu pasal yang ke 19 ayat 20. Wahyu 19 ayat 20, coba tolong baca 2, 3. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, yaitu 666, yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api belerang. Wahyu 20 ayat 10, tolong sambung. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan mana? Ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Binatang itu ayo antikris itu, saudara. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Ya. Nah, itu akan dilemparkan ke neraka yang kekal. Nah, ini. Sekarang kita melihat ya yang keempat, yaitu Bapa yang kekal. Ya. Yang pertama tadi apa? Tuhan Yesus memiliki kuasa apa? Dia punya apa? Lambang pemerintahan di atas baunya. Yang kedua apa? Penasehat yang ajaib. Yang ketiga, Allah yang perkasa. Yang keempat ini Bapa yang kekal. Bapa yang kekal itu berbicara tentang dia ada
dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap ada. Karena dia Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Ayo kita baca 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dilanjut dengan Wahyu pasal yang ke-22 ayat 13. Yuk. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, justru Tuhan juga pernah mengatakan bahwa sebelum Abraham aku pun sudah ada. Nanti saudara bisa baca di dalam Ibrani ya, baca di rumah supaya tidak terlalu lama. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 ya. Nah, dan juga di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus adalah nama yang terindah. Yaitu artinya apa? Dia sanggup mengampuni dan menebus setiap dosa umat manusia. Namanya indah, namanya berkuasa. Yang kelima terus adalah Raja Damai. Ya, Raja Damai kita bisa melihat di dalam Yesaya 32 ayat 17. Lalu berkatalah Samuel, ya, Yesaya 32 ayat 17, Yesaya bukan Samuel. Yesaya 32 ayat 17, 23, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kalau Yesus sebagai Raja Damai, kita sebagai anak-anaknya, hendaklah kita kemanapun saja berada, kita membawa damai, bukan membawa masalah. Karena orang yang membawa damai, dia akan mendapatkan ganjarannya, mendapatkan statusnya. Matius 5 ayat 9. Coba tolong baca. Saya minta pemain musik, sound leader singan. Kita baca bersama-sama 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, anak-anak Allah membawa damai kemanapun saudara pergi. Baik di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, dimanapun tempat saudara berada, membawa damai selalu. Karena saudara adalah anak-anak Allah. Tapi sebaliknya, kalau saudara membawa masalah, saudara membawa hoax-hoax, saudara membawa berita-berita kosong, saudara membawa berita fitnah-fitnah, itu saudara adalah anak-anak siapa? Hantu. Saudara yang ngomong, ya. Tuhan dan hantu, ya, keputusan ada di tangan saudara. Saudara mau milih mana, ya? Ayo kita mau sungguh-sungguh, ya, percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasanya. Tolong Susan, saya dibantu nyanyinya. Yesus, Yesus, oh Yesus. Ada kuasa di dalam namanya. Yesus, Yesus, Yesus. Ayo, say. Ada kuasa di dalam namanya. Ayo. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Yesus.
bangkit berdiri. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam darahmu. Kau benteng hidupku, kau benteng hidupku, menara kekuatanku. Bersamamu aku takkan goyah. Yesus, oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Kok tinggi banget ya? Ini apa? Dong tadi pakai apa? A. Kamu apa ini? C. Wah, pantesan C tinggi banget. Ya, gak kuat. Yuk. Ayo saudaraku, ada kuasa di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan ini dengan sukacita bahwa Yesus telah memberi kuasa pada kita. Yuk. Ayo. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam darahmu. Kau benteng hidupku, kau benteng hidupku, menara kekuatanku. Aku takkan goyah. Yesus, oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Yesus, oh Yesus, jemaat, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Amin. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam darahmu. Tanpa musik katakan, Yesus, saudara. Ayo. Ada kuasa. Amin, amin Tuhan, amin. Ada kuasa di dalam namamu. Ya Tuhan Yesus, di dalam darahmu. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Amin. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam darahmu. Kau benteng hidupku, kau benteng hidupku, menara kekuatanku. Bersamamu aku takkan goyah. Yesus, oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Engkau perlindungan hidupku. Engkau perlindungan hidupku. Engkau perlindungan hidupku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Petang hari ini firman Tuhan sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu termeterai di dalam setiap kehidupan setiap pendengar pada petang hari ini. Tuhan, biarlah tetap di dalam nama-Mu ada kuasa. Tetap di dalam darah-Mu ada kuasa. Barang siapa yang percaya, Engkau tidak akan pernah mempermalukan. Dan Engkau akan memberikan kami kuasa itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Untuk kami tetap kuat teguh berdiri di tengah badai sekalipun.
kami tetap bisa bersyukur, kami tetap bisa bersuka cita, kami tetap bisa memiliki damai sejahtera dari surga yang kekal itu mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, apabila jemaat-Mu pada petang hari ini ada permasalahan di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, baik di dalam rumah tangganya, baik di dalam bisnisnya, baik di dalam kesehatannya, Tuhan, Engkaulah yang berkuasa untuk mengangkat semuanya. Dan Engkau memulihkan keluarga demi keluarga. Sehingga ketika satu jiwa bertobat, seluruh keluarga boleh diselamatkan. Tuhan, Engkau memulihkan keluarga demi keluarga di tempat ini. Mereka yang memiliki suami istri dalam keluarga, Engkau memberikan air anggur yang baru dalam hidup nikahnya. Engkau memberkati suasana surga. Engkau memberkati Tuhan suasana bahagia di dalam keluarganya. Dan Engkau memberkati di dalam setiap pekerjaannya. Apapun yang dikerjakannya. Tuhan, Engkau membuatnya berhasil. Dan Engkau yang akan menjadikan kami untuk menjadi berkat dimanapun saja berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengucap syukur bersama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati dengan firman yang dibawakan oleh Ibu Gembala di tempat ini. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Gembala untuk firman yang telah disampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk selanjutnya ada beberapa buah pengumuman, yaitu yang pertama ya, Christmas Prophetic. Ya, ini dari Departemen Musik dan Pujian mengadakan perayaan Natal bersama di rumah saudara Yesi ya di tanggal 16 Desember itu hari Kamis pukul 6 sore ya, dengan keluarga gitu ya, bisa bersama-sama dengan keluarga boleh datang sana untuk tim prophetic dan membawa untuk tukar kado. Ya, ada menukar kado nah, di situ ya. Baik, dan untuk Tuban blessing-nya diliburkan, gitu ya. Kemudian hari Jumat, ya. Dan untuk registrasi Natal, ya, jadi bagi jemaat yang hendak datang di ibadah Natal akan dibuka sampai tanggal 24 Desember. Ya, untuk keterangan lebih lanjut mungkin nanti bisa menghubungi Pak Willy ya untuk registrasi untuk datang gitu ya. Biar tidak terlalu membludak tapi tetap terkontrol gitu. Baik, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Ya, mari kita akan memberi persembahan. Saya undang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Hari ini ucapan syukur dan tatangan Natal. Mari yang telah mempersiapkan amplop persembahan kita angkat dan kita berdoa bersama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa Tuhan seperti pohon yang tanam di tepi aliran air-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa berbuah Tuhan. Kami senantiasa memberikan dampak yang baik Tuhan bagi sekitar kami Tuhan. Jadi kami juga mau memberi Tuhan bukan dari kelebihan Tuhan, namun kami percaya karena Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika kami menabur, kami juga akan menuai
berlipat kali ganda Tuhan. Dan kami terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Kau ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kehadirat-Mu. Jikalau Engkau sudah memimpin ibadah pada sore hari ini, dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jemaat-Mu yang ada di tempat ini boleh merasakan kepuasan di dalam rohani maupun jasmani untuk menerima kebenaran firman-Mu, untuk termeterai di dalam setiap kehidupan mereka, supaya mereka boleh mengalami mujizat-mujizat Tuhan di akhir bulan Desember ini ya Tuhan, dan untuk seterusnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saudara percayalah bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jawaban di dalam setiap permasalahan kita. Dialah Tuhan, jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa
tanpa melalui Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala David yang saat ini sedang pelayanan di Bojonegoro. Tuhan, Kau sertai perjalanan hamba-Mu ini sampai di rumah dengan selamat Tuhan. Supaya hamba-Mu ini boleh menjadi saluran berkat-Mu dimanapun Kau utus, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, Kau memberkati seluruh isi keluarganya. Tuhan memberkati seluruh jemaatnya yang ada di tempat ini. Saudara-saudara yang kekasih, angkatlah kedua belah tanganmu, percayalah dan turunkanlah berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau dijadikan kepala bukan ekor, naik-naik tidak akan pernah turun. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan dibuatnya berhasil. Kau diberkati untuk jadi saluran berkat. Dan saudaraku yang kasih, pulanglah membawa damai sejahtera sukacita dari surga. Dan sampai tiba di rumah dengan selamat. Roh maut, roh kecelakaan, marabaya, malapetaka, kuasa-kuasa kegelapan, serap niat-niat orang jahat, dari segala kegagalan, kemiskinan, hutang piutang, sakit penyakit, hambatan apapun bersekutu dengan Tuhan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, izinkanlah umat-Mu untuk pulang ke rumah masing-masing sampai di rumah dengan selamat tanpa adanya hujan. Hentikan sementara dan lalu lewatkan dan lalukan daripada kota ini sementara, dan mereka boleh kembali ke rumah dengan tidak mengalami kehujanan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya diberkati bersama saya, katakan amin. Haleluya.